Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Dewinta Octavia. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan subscribe. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang bab 9, bab terakhir di kelas 8, yaitu fiksi dan non-fiksi. Ya, oke. Sudahkah kamu membaca buku? Yuk, ada di buku paket kamu halaman 233. Kita akan bahas tentang teks literasi, buku fiksi dan non-fiksi ya. Nah, ini adalah contoh dari buku fiksi. Kalau dilihat dari contohnya, kita bisa lihat di sini ada novel Terelie berjudul Moga Bunda Disayang Allah, Dongeng Anak Terlengkap, atau novel dari Pidi Baik yang berjudul Milea, Suara dari Dilan, atau novel Budi Mariono yang berjudul Mengunyah Rindu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, fiksi. Fiksi berarti novel yang tidak nyata, buku yang merupakan sebuah cerita seperti itu. Nah, di sini adalah contoh buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu adalah buku motivasi, ada buku biografi, ada buku tentang ilmu akhlak, buku tips and trick, dan buku-buku yang memang fungsinya untuk pengetahuan dan bukan untuk hiburan. Sedangkan yang tadi ini, nah ini untuk hiburan. Oke, jadi untuk mengangkat kemampuan membaca, memotivasi supaya lebih mudah dan mau membaca, ini buku fiksi. Dan ini buku non fiksi. Oke, kita ke pengertian fiksi dan non fiksi. Fiksi berasal dari bahasa Inggris fiction, yang artinya khayalan atau bersifat imajinatif. Ciri-ciri dari buku fiksi itu berarti sifatnya imajinatif, khayalan dari penulisnya. Umumnya, fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Dia bisa menggunakan majas, menggunakan bahasa-bahasa yang memang kiasan dan perumpamaan. Yang ketiga, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku, jadi dia bebas, tidak terikat apapun. Dan yang terakhir, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu karena dia memang sebuah cerita seperti itu. Oke, kita lihat kedua adalah pengertian fiksi dan non fiksi. Untuk sebaliknya dari non fiksi, yaitu cerita yang sebenarnya atau berdasarkan fakta yang ada. Non fiksi merupakan suatu tulisan yang isinya bukan rekaan dari penulis, yaitu berarti tulisan non fiksi itu karya seni yang bersifat faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Ciri-ciri buku non-fiksi apa aja? Ada 7. Yang pertama, ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa atau majas, jadi tidak perlu berlebihan. Yang kedua, menggunakan kata denotatif atau makna sebenarnya karena dia lugas, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku, sopan dan tidak menyinggung. Yang keempat, ditulis dengan pengamatan atau penelitian. Yang kelima, ditulis berdasarkan kisah nyata yang diangkat oleh penulis sebagai kisah inspiratif bagi pembacanya. Yang keenam, bersifat faktual. Yang ketujuh, terdapat bukti atau fakta yang akurat serta mendukung. Berikut ciri-ciri dari buku non-fiksi. Oke, unsur buku non-fiksi, buku fiksi secara umum. Yang pertama ada cover yang menarik, terus ada rincian subbab buku, judul-judul ceritanya, dan tokoh-penokohan. Dalam buku itu, untuk buku fiksi ada tokoh dan penokohan, bahasa yang digunakannya juga baik, sopan, dan lebih ke arah tidak baku. Untuk ada penyajian alur ceritanya juga untuk buku-buku fiksi. Untuk buku-buku non-fiksi ada cover seperti biasa, ada subbab atau judul buku, ada judul bab dan subbab. Jadi kalau dalam buku non-fiksi biasanya terdapat bab,
judulnya dan subbab di dalamnya. Cara penyajian bukunya juga berbeda dengan fiksi karena dia sistematikanya baku. Bahasa yang digunakan juga lebih formal dan sistematika penulisannya juga tertata dengan rapi. Oke, untuk sebuah komentar buku fiksi dan non-fiksi itu terdapat 4 hal yang perlu diingat, yaitu pertama, identitas atau data buku. Judul buku, penulis, penerbit, tebal buku, cetakan, tahun terbit. Ada juga info singkat yang menjelaskan apa judulnya, siapa penulisnya, dan tentang apa bukunya. Yang ketiga, ringkasan ceritanya atau sinopsisnya bagaimana. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan bukunya bagaimana. Sebenarnya garis besar dari bab ini adalah komentar buku fiksi yang sebenarnya tidak jauh beda dengan bab 6 ketika itu teks ulasan, seperti itu. Oke. Nah, dalam buku non-fiksi terdapat indeks, glosarium, daftar pustaka, dan catatan kaki. Apa saja ya? Apakah kamu tahu? Apakah itu glosarium, indeks, daftar pustaka, dan catatan kaki? Mari kita bahas. Pengertian dari indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Biasanya ada pada bagian akhir buku, tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Indeks pengarang, topik, perincian indeks topik, dan nomor hal. Contoh, ada kata alfabetis. Nah, di sini ada angka 12 dan 33. Maksudnya adalah ketika kamu menemukan kata alfabetis itu berada di halaman 12 dan 33. Begitu juga dengan kata amanat. Kata amanat terdapat pada halaman 123 dan 343. Seperti itu. Dan untuk urutannya sesuai dengan abjad dari A sampai Z. Oke, ini untuk daftar pustaka. Apa ya daftar pustaka? Daftar pustaka merupakan suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, tahun terbit. Nah, biasanya disingkat dengan daftar pustaka itu. Oke. Contoh dari daftar pustaka Ayundari Gita, sebenarnya nama aslinya Gita Ayundari, cuman nama belakangnya ditaruh di depan atau dibalik. Kemudian tahun, Mahir berbahasa Indonesia itulah judulnya. Jakarta Jakarta adalah kota terbitnya dan PT Gramedia Pustaka adalah penerbitnya. Jadi untuk daftar pustaka Petajukobit. Oke, itu adalah jembatan keledainya untuk memudahkan kita mengingat apa saja urutan dari daftar pustaka. Oke, kita lihat contoh yang ketiga, Arifman Dewinta Octavia. Nama aslinya adalah Dewinta Octavia Arifman. Nah, kenapa dibalik seperti ini? Karena nama ketiga disimpan di akhir, di depan, gitu. Ya, seperti itu contoh daftar pustaka. Oke, sekarang glosarium. Glosarium merupakan suatu daftar alfabetis, istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Dengan kata lain, glosarium itu adalah kamus kecil atau kamus singkat yang berada di akhir buku non-fiksi. Contohnya, abstrak. Kata abstrak merupakan pernyataan, pendahuluan atau konsep dasar. Aktual merupakan terbaru, mutakhir. Cerpen merupakan cerita pendek. Dialog merupakan percakapan antara dua orang atau lebih. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.